Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang visibility private dan metode getter and setter. Jadi kita akan mulai dengan membuat project. Kita langsung saja. Kita buat projectnya file new project. Kemudian di sini pilih kategorinya Java. Projectnya Java application. Kemudian next. Sini kita beri nama projectnya project latihan getter and setter. Itu metode ininya, mainnya saya hilangkan dulu checklistnya. Saya langsung finish saja. Oke, kita dibuatkan sebuah project. Kemudian ada source package-nya. Di source package ini kita klik kanan. Kita new package dulu, bikin paket baru, Java package, new Java package. Kemudian kita beri nama package-nya. Terserah kawan-kawan mau kasih nama package apa ya. Di sini saya kasih nama Fosalgo. Kemudian finish. Oke, di dalam package ini kemudian saya buat sebuah kelas. Masih sama dengan yang video tutorial sebelumnya. Saya buat kelas. Nama kelasnya saya beri nama kotak saja. Kemudian finish. Ya, di dalamnya ini saya buat sebuah beberapa metode, beberapa field. Pertama saya buat warna tip string warna. Kemudian saya buat juga double panjang. Kemudian double lebar. Oke, titik koma. Oke, di sini bisa juga saya buatkan metode untuk cetak variabel. Kasih public ya. Public void cetak variabel. Buka kurung atau cetak ya. Public void cetak. Buka kurung balas kurung. Buka kurung kerawal enter. Di sini saya cetak saja shout nilai variabel di dalam kotak. Kemudian saya shout lagi. Saya shout di sini warna. T2 saya buat begini dulu. Warna saya copy saja. Warna panjang, lebar. Kemudian di sini saya buat garis. Oke ini. Enggak panjang, enggak apa-apa. Ya ini saya luruskan titik 2-nya supaya kelihatan lebih rapi. Satu kali lagi mungkin. Oke. Kemudian di sini saya tampilkan nanti nilai variabel panjangnya. Warna dulu ya, warna. Kemudian di sini panjang. Kemudian di sini lebar. Oke, seperti ini. Oke, kita punya 3 field, 3 variabel. Kemudian sebuah metode cetak. Sekarang saya buat sebuah metode main dulu. Nanti kita baru lihat apa pengaruh dari penggunaan visibility private-nya. Saya buat di sini sebuah kelas namanya programku kayak gini. Kemudian finish. Oke, di sini saya hapus. Komentarnya saya hapus dulu. Kemudian di sini saya bikin method main pakai shortcut ya ps vm tab. Kemudian saya buat objek dari kelas kotak. Cara buatnya kayak begini. Tulis nama kelasnya dulu. Kemudian nama objeknya kotak A misalnya. Sama dengan new kotak. Ya kita pakai konstruktor default ya. Kita tidak buat tadi konstruktornya. Oke. Kemudian di sini kita bisa panggil
fill yang ada di variabel yang ada di kelas kotak ya. Jadi kita sudah punya objeknya, kita panggil variabel yang ada di dalamnya. Caranya tulis nama objeknya seperti ini. Kemudian tekan titik. Ada, misalnya kita mau rubah panjangnya berapa. Panjangnya mau kita rubah menjadi 20 bisa. Kemudian misalnya kita mau rubah juga lebarnya. Sama dengan 8 misalnya, bisa. Kemudian kita mau rubah warnanya. Misalnya black pakai CK ya. Nah gini. Ya. Kemudian di sini kita coba print. Kita coba panggil metode cetaknya. Kita punya metode cetak tadi ya. Kita punya metode cetak, kemudian kita panggil seperti ini juga cetak gitu. Ya, ini kalau di run file, ya ini hasilnya di bawah. Kemudian kalau kita mau rubah nilai-nilainya ini, nilai dari objek, variabel yang ada di dalam objek, panjangnya kita mau rubah, lebarnya, warnanya boleh. Di bawah kita bisa rubah lagi. Kotak A titik lebar. Misalnya lebarnya saja yang kita rubah, ya. Lebarnya menjadi sama dengan 10. Oke. Kemudian kita run lagi cetak. Nah, kita cetak lagi. Tentu nanti dia berubah. Lebarnya bukan 8 tapi 10 lagi. Tapi pertama dia tetap cetak dulu yang nilai awalnya. Dia tetap cetak ini, kemudian dicetak lagi yang seperti ini di bawah. Kita run file. Nah ini. Ini ya panjang. Saya perlihatkan dulu semua. Jadi pertama dia cetak yang seperti ini, nilai awal sebelumnya. Untuk perintah cetak yang pertama, yang ini. Cetak yang ini menghasilkan ini. Untuk cetak yang kedua dia menghasilkan yang di bawahnya. Tapi perhatikan, lebarnya sudah berubah ya. Tadi lebarnya 8, sekarang lebarnya 10. Oke. Jadi kita bisa merubah nilai dari yang ada di dalam kelas, yang ada di dalam objek. Masalah kemudian timbul ketika kita mengubah ini menjadi private ya. Variabel-variabel yang private ini tidak bisa dirubah secara langsung dari luar kelas. Ya, seperti ini. Kalau dia ada visibilitas private seperti ini, maka yang di sini langsung jadi error. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengaksesnya dengan cara seperti ini, tidak boleh. Tidak bisa diakses secara langsung. Ya, solusinya bagaimana? Kalau kita mau ini tetap private, tapi kita mau rubah juga nilainya, ada banyak cara ya. Kita bisa buat metode untuk merubah ini, yang disebut dengan getter and setter. Jadi metode itu untuk merubah dan untuk mengambil nilainya. Jadi kita bisa gunakan getter and setter. Caranya kalau di NetBeans sederhana, sangat mudah. Letakkan di sini. Kalian bisa tulis sebenarnya sih. Tapi cara di NetBeans gampang. Kita klik kanan saja di sini, insert code, getter and setter. Nah ini ada. Teman-teman bisa checklist yang mau dikasih getter and setter. Kalau misalnya saya mau checklist untuk getter and setternya cuma untuk warna saja, boleh seperti ini. Misalnya kalau hanya untuk panjang saja berarti seperti ini. Kalau saya mau semuanya ada getter and setternya, saya letakkan seperti ini. Atau select all, kemudian generate. Maka kita akan dibuatkan kode kayak begini. Teman-teman boleh tulis sendiri sih, tidak apa-apa ditulis langsung. Tapi untuk memudahkan NetBeans sudah sediakan. Jadi polanya seperti ini. Kalau untuk metode get, ini dia pasti ada outputnya. Ada outputnya berupa string ya. Karena warna tadi tipenya string, dia outputnya berupa string. Kemudian dia tidak ada inputnya, biasanya. Tapi bisa saja ada ya. Kemudian kalau untuk setter, dia selalu void di depannya. Outputnya void, tapi ada inputnya. Dan selalu ada inputnya, minimal 1. Seperti itu untuk get. Semua get tidak ada inputnya. Get panjang, set panjang. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Jadi tadi kita sudah tidak bisa mengakses langsung ketiga variabel ini, tapi kita tetap bisa merubahnya dengan cara seperti ini. Nah, jadi kita sebutkan nama objeknya kotak A titik set panjang sama dengan 20. Kenapa kita bisa mengakses metode set panjang ini? Karena dia visibilitasnya bukan private ya. Kita lihat set panjang, dia public. Oke. Jadi seperti itu. Kita perbaiki semua. Untuk set lebar juga, kita buat set lebar. Set lebar 8. Kemudian kita buat juga lagi
set warna misalnya sama dengan white. Seperti ini. White. Oke. Jadi yang di atas ini sudah tidak bisa digunakan, kita hapus. Jadi kita rubah nilai dari variabel-variabel di dalam kelasnya pakai, sorry ini bukan get, ini set ya. Kita rubahnya pakai metode getter and setter. Oke, kita run file. Hasilnya sama ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengubah nilai yang ada di dalam objek menggunakan metode setter ya. Yang lalu kita sudah belajar mengubah nilai yang ada di atribut ini pakai konstruktor. Tapi konstruktor itu hanya bisa digunakan pada saat kita menginstannya. Kalau sementara jalan programnya dan seterusnya setelah objeknya diinstan, kita pakainya getter and setter. Pakai setter ya. Untuk mengeset nilainya, untuk mengambil kita pakai getter. Kalau misalnya kita cuma mau rubah warnanya, kita bisa pakai begini, kotak A titik, kotak A titik set warna. Nah, misalnya kita rubah menjadi green, kayak gini. Jadi nanti kalau kita cetak lagi, kotak A titik cetak, maka nanti yang tercetak warnanya berubah jadi green. Jadi green ya, ini warnanya jadi green. Warna sebelumnya adalah white. Kemudian untuk getternya bisa digunakan juga. Misalnya saya mau tampilkan berapa sih panjangnya, saya cuma menampilkan panjangnya saja. Saya tulis out di sini. Atau saya simpan dulu dalam sebuah variabel, misalnya double. Kita bisa simpan kayak gini karena metode getter ini, get panjang ada outputnya ya, double. Jadi kita bisa tangkap dia sebagai bilangan double juga di sini. Get, kalau tidak ditangkap juga tidak apa-apa ya. Get panjang. Tulis dulu nama objeknya, kotak A titik get panjang, get, oh ya sama dong, sorry, double P sama dengan kotak A titik. Kita buat dulu nama variabelnya, tipe data variabel sama dengan kemudian kotak A titik get panjang. Ya kalau kita mau cetak panjangnya saja tulis di panjang titik 2. Panjangnya titik 2 tanda tambah, kemudian kita tulis nama variabel hasil penangkapan tadi, hasil pembacaan nilai panjang yang ada dalam kotak, tulis P di sini, kemudian kita run file. Oke, ini panjangnya 20, kita cuma baca panjangnya. Jadi ini tentang penggunaan metode getter and setter, dan kita bisa generate secara otomatis kalau pakai NetBeans. Kemudian tentang hubungannya dengan visibility private ya. Jadi kalau dia private sebenarnya tetap bisa dirubah pakai metode getter and setter. Oke, baiklah, mungkin video tutorial tentang visibilitas private serta metode getter and setter saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.